Haleluya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sungguh sukacita hari ini kita boleh kembali beribadah di rumah Tuhan di Gereja Kemenangan Iman Indonesia cabang Surabaya Pusat ini. Untuk bersama-sama kita akan melakukan ibadah doa syafaat. Kita akan dengan sungguh-sungguh berdoa bagi bangsa kita, bagi kota kita, bagi jiwa-jiwa, bagi orang-orang yang kita kasihi. Kita percaya ada jawaban doa bagi setiap anak-anak Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu, kita masuk dalam hadiratnya. Kita nyanyikan satu pujian, Dia Buka Jalan.
Engkau sudah hadir di tempat ini Tuhan. Kami tidak berhadapan muka dengan Engkau, tapi sungguh hadirat kami rasakan dan kami nikmati. Ada sukacita yang mengalir di hati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Satu hal kami mohon ampun untuk segala dosa kesalahan telah kami berbuat di hadapan-Mu ya Tuhan. Ada banyak hal yang kami lakukan mungkin mengecewakan hati-Mu Bapa. Sempurnakan kelemahan dan kekurangan kami. Layakkan kami untuk terus menjadi anak-anak-Mu Tuhan, untuk terus ada pujian penyembahan dalam mulut bibir ucapan hati kami. Terima kasih Bapa. Ini anak-anak-Mu, ini kerinduan kami ya Tuhan. Layakkan setiap kami di tempat ini. Terima kasih Allah Roh Kudus. Nikmati pujian kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Mari umat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersuka cita hari ini bukan karena kita nggak ada masalah, bukan Bapak Ibu. Masalah itu wajar dalam hidup kita. Masalah itu tidak kekal, tapi kasih setia Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Tuhan adalah segala-galanya bagi kita. Mari kita nikmati sukacita bersama dengan Tuhan. Kita naikkan pujian kita, Dialah segalanya. Haleluya. Selamatkan
Bapak Ibu. Amin. Hidup kita penuh dengan peperangan, tapi percayalah kalau Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak membuat kita menang, tapi Tuhan membuat kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita aminkan firman Tuhan. Kita lebih semangat lagi untuk bersukacita dalam Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, lebih dari pemenang. Kita percaya kasih Tuhan Bapak Ibu, kita percaya kuasa Tuhan. Haleluya. Tuhan kita sudah berkeringat Bapak Ibu memuji menyembah Tuhan dengan bersorak-sorai karena kita punya semangat di dalam Tuhan. Tuhan sudah berikan yang terbaik bagi kita. Apapun yang kita lakukan tidak akan mampu membalas kebaikan Tuhan selain memberikan tubuh jiwa roh kita. Segala yang kita miliki kita persembahkan bagi Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Sebentar lagi Tuhan akan berfirman kepada kita semua. Kita buka hati kita, biarlah Roh Kudus memenuhi setiap ruang hati kita, agar firman itu boleh tumbuh subur dalam hati kita dan kita dimampukan untuk melakukannya. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kita untuk masuk ruang Maha Kudus. Masuk dengan hati
Engkaulah bagian kehidupan kami Tuhan Yesus, dan Engkaulah yang kami andalkan. Engkaulah Tuhan Yesus segala-galanya bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkaulah Tuhan jalan, Engkaulah kebenaran dan hidup. Yesus Tuhan namanya, Allah yang ajaib, yang luar biasa. Kepadamu kami datang berseru, dan kami percaya kami akan menerima berkat-berkat daripada Tuhan Yesus dan segala perkara yang baik yang Tuhan sudah siapkan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah hikmat kami, Engkaulah pengertian pengetahuan bagi kami. Karuniakan kepada kami untuk kami lebih lagi boleh mengenal akan Engkau dan mengerti akan kehendak-Mu dan rencana-Mu, untuk kami boleh tetap teguh dan kuat dan boleh mengatasi setiap masalah dan persoalan tengah-tengah dunia ini, untuk kami boleh tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan sampai kepada kemuliaan yang Kau janjikan. Dalam nama Yesus, sehingga kami tetap akan teguh, kuat dan berdiri dalam kebenaran Tuhan sampai Engkau datang Maranatha. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Segala roh jahat, segala tipu daya setan, kuasa iblis, kegelapan, segala tipu muslihat setan, kami ikat, kami tolak, kami hancurkan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Tuhan Yesus adalah pahlawan peperangan bagi kami, yang berperang bagi kami dan memberikan kemenangan yang besar bagi kami. Karena Tuhan di pihak kami, siapakah yang menjadi lawan kami? Tidak ada. Dan Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa
kami. Terpujilah nama Yesus Kristus selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Semua kita diberkati oleh Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati pelayan-pelayan Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus memberkati saudara yang dikasihi, yang beribadah kepada Tuhan, yang melayani Tuhan dalam rumah Tuhan, bahkan juga dimanapun saudara berada. Hari kita lebih lagi datang menghadap hadirat Tuhan bersama-sama untuk berkumpul di dalam rumah Tuhan. Ada firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang datang melayani Tuhan pada malam hari. Memang pada siang hari kapanpun kita sudah berkasih boleh datang kepada Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Tapi kenapa dikatakan Tuhan diberkati pada malam hari? Karena pada malam hari sesungguhnya orang sudah waktunya untuk istirahat, apalagi orang yang bekerja. Tetapi kalau pada malam hari saudara masih bisa datang lagi beribadah kepada Tuhan, saudara itu sudah berkorban. Ya, apalagi namanya sudah kasih datang untuk berdoa. Ya, berdoa berarti bukan memberkati bagi orang lain. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya saudaraku. Haleluya. Haleluya saudaraku. Puji Tuhan. Mari kita akan buka firman Tuhan saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus. Oh, firman Tuhan hari ini apa hubungannya kalau kita berdoa dengan hikmat dan akal budi? Ya. Karena sesungguhnya kalau kita berdoa, bukan hanya yang kita inginkan saudara kasih, bukan hanya sebenarnya jawabannya adalah ketika kita mungkin sakit sembuh, ya itu memang pasti saudaraku, ya. Kalau kita lemah menjadi kuat, atau kalau kita berkekurangan diberkati, kalau ada pintu yang tertutup dibuka. Tetapi ada hal, itu semua adalah bagian Tuhan. Tetapi ada yang menjadi bagian kita. Ketika kita berdoa, yang Tuhan berikan kepada kita saudara terkasih adalah bagaimana kita memiliki hikmat dan akal budi. Haleluya. Akal budi saudaraku, ya. Haleluya. Puji Tuhan saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Hari ini temanya bagaimana kita mendapatkan hikmat dan akal budi. Amin saudaraku. Haleluya. Ada hikmat Tuhan, ada hikmat manusia. Kalau akal budi saudara kasih itulah yaitu dalam pikiran kita, pengetahuan kita, ilmu. Saudara kasih ya. Nah, mari kita akan perhatikan saudara kasih bahwa firman Tuhan berkata hikmat dan akal budi. Kenapa kita perlukan ini? Karena di dalam kehidupan kita saudara kasih, kalau kita selagi masih ada di dunia ini, pasti kita mengalami ada namanya masalah, ya. Jadi masalah. Nah, kalau saudara kasih, masalah tidak bisa hanya diselesaikan dengan ilmu pengetahuan. Masalah tidak bisa diselesaikan dengan kepintaran dan kehebatan, ya, kecerdasan atau juga kepintaran manusia. Ada kalanya saudara kasih, masalah itu tidak bisa terselesaikan hanya dengan kepintaran atau otak manusia. Ya, jadi ada orang pintar, ada orang intelektual berilmu, ya. Apalagi misalnya pada zaman-zaman akhir saudara kekasih, ada banyak problem masalah yang dialami oleh manusia. Nah, karena itu saudara kekasih kita harus belajar bagaimana kita mendapatkan hikmat. Ya, hikmat itu bekerja sama dengan akal budi. Di dalam akal budi ada pengetahuan, ada ilmu, ada pendidikan, semuanya saudara kasih itu masuk ya dalam akal budi kita. Nah, hikmat itu mau saudara kasih juga akan bekerja sama dengan akal budi. Ketika ada orang bermasalah, tentu saudara kasih ada orang saudara kasih masalah dianggap menjadi suatu masalah besar yang bisa menghancurkan kehidupannya. Padahal sebenarnya masalah selalu akan ada untuk menjadi jalan kepada kesuksesan. Ya. Karena tidak ada orang sukses tanpa melalui masalah. Ya. Jadi selalu akan ada masalah di dalam untuk menuju kesuksesan. Bahkan dalam orang sukses pun pasti juga ada masalah. Ya, tentunya saudara kekasih, orang yang gagal pun ada masalah. Ya pastinya, ya. Orang
yang belum sukses, masih dalam proses menuju kesuksesan, ya masalah. Jadi saudara kekasih, ada di atasnya yang bernama solusi. Solusi itu kadang-kadang misalnya kalau orang gagal langsung maunya kegagalannya itu langsung ada, ya langsung terbuka jalan. Bagaimana? Seperti itu ya. Kalau seperti itu jalannya, maupun ketika kita berdoa, ketika kita sudah komunikasi datang kepada seseorang, lalu misalnya ya pintu tertutup, langsung dibuka sendiri pintunya, gitu. Padahal saudaraku, sering sekali yang diberikan kepada kita hikmat atau pengajaran atau ilmu. Tetapi kadang-kadang secara dunia itu tidak terselesaikan. Karena kalau hikmat dunia, akal budi, pengetahuan dunia bisa juga tidak terselesaikan masalahnya. Solusinya tidak belum terbuka juga. Walaupun diberikan jalan, ya sebenarnya jalan itu merupakan solusi, tetapi kita yang akan mengerjakannya dalam kehidupan kita. Nah, ketika orang belum mendapatkan solusinya, makanya orang bermasalah sering sekali bisa menjadi menyerah, ya. Jadi menyerah, tidak mau lagi menghadapi masalah, atau menjadi putus asa, atau lari dari kenyataan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita, ya saya mau menyampaikan kepada kita, bagaimana kita selalu kasih mendapatkan hikmat dan akal budi. Perlu hikmat sebab tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan pengetahuan dan kekuatan manusia. Mari kita baca Ayub 28 ayat 28. Jadi hikmat sama dengan takut akan Tuhan, ya. Jadi di situ dikatakan bahwa hikmat dan takut akan Tuhan dan akal budi menjauhi kejahatan. Mari kita baca. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Ya. Tetapi kepada manusia Tuhan berfirman, ia berfirman, ia berbesar, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Puji Tuhan. Jadi kalau semua orang memiliki akal budi, sesungguhnya manusia itu pasti akan menjauhi kejahatan. Makanya saudara kasih orang yang tidak menjauhi kejahatan, orang yang masih cenderung hatinya kepada dosa atau kepada hal-hal yang jahat atau kepada hal-hal yang sia-sia, berarti sebenarnya orang itu tidak memiliki akal budi. Nah, kalau akal budi berarti saudara kasih yaitu otak, gitu ya. Makanya sebenarnya kalau dikatakan ya terlalu kasar sebenarnya, gitu ya. Kalau dikatakan orang selalu cenderung hatinya kepada kejahatan, kepada hal yang sia-sia, kalau dikatakan oh kamu tidak berotak, gitu kan. Sebenarnya itu terlalu kasar, tetapi sebenarnya sama, ya. Cuman kalau dikatakan oh kamu kurang akal budi, kamu kok ya jangan jahat. Nah, itu bodoh. Kalau dikatakan itu kan agak halus. Tetapi sebenarnya saudara kasih akal budi itu kan itu di otak ini, saudara kasih, di pikiran ini, di kepala ini. Jadi kalau orang sebenarnya hatinya cenderung kepada kejahatan, kalau dikatakan kamu tidak berotak, gitu kan, itu ya orang itu pasti akan sangat marah besar. Padahal sebenarnya sama, gitu ya. Cuman ya mari kita belajar saudara kasih memang tidak langsung mengatakan seperti itu. Haleluya saudaraku. Tapi sebenarnya pengertiannya seperti itu. Makanya kalau ya kita menjauhi kejahatan, sebenarnya kita sedang menggunakan otak kita, karena Tuhan sebenarnya yang berikan otak itu untuk hal-hal yang baik. Gak ada Tuhan menciptakan otak manusia itu untuk hal-hal yang jahat, gak ada, ya. Karena otak itu sudah kasih, ya sangat walaupun kecil dalam kepala ini, tapi itu yang merupakan mengendalikan seluruh tubuh, ya. Jadi dalam otak ini pun sudah kasih apa yang kita makan itu sebagian besar diserap oleh otak, ya. Nutrisi yang kita makan itu sudah pengajian yang kita masukkan dalam tubuh kita lebih banyak dimakan atau lebih banyak dikonsumsi ke otak. Itu sebabnya ketika kita misalnya lapar, kenapa pusing? Nah, kita minum air, kurang minum air, kenapa juga bisa
nyut-nyut kepala kita, ya pusing. Oh, kurang minum air bisa juga. Atau kurang dia serapkan kasih, ya makan yang bernutrisi gitu ya, protein. Maka dia bisa kurang nangkap, IQ-nya kurang nangkap. Nah, jadi sebenarnya serapkan kasih bagian otak yang kecil ini, saudaraku, dia mengkonsumsi lebih banyak nutrisi yang kita makan atau yang kita masukkan ke tubuh kita. Jadi kalau kekurangan itu maka kurang berfungsi dia, kurang nangkap, nah, kurang jenius atau kurang peka, gitu ya, otaknya nggak bisa nangkap seperti itu. Nah, puji Tuhan, saudara Pak kasih, memang tidak semuanya itu semuanya adalah berkat Tuhan. Haleluya, saudaraku. Tetapi ada bagian daripada berkat-berkat makanan apa yang kita konsumsi, protein segala macam vitamin ya. Nah, tapi kalaupun ada orang kurang misalnya makan tidurnya, tetapi dia pintar, dia cerdas, oh itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Orang desa yang hanya makan gaplek dia atau makan ya ubi, bisa pintar-pintar orang dari desa. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Haleluya, saudaraku. Nah, itu berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan. Tapi mari kita belajar, saudara kasih, bahwasanya kita kaitkan berkata, takut akan Tuhan adalah hikmat. Akal budi sama dengan menjauhi kejahatan. Akal budi itu adalah menjauhi kejahatan. Nah, jadi mari kita takut akan Tuhan, maka hikmat dan akal budi itu, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan itu, artinya takut akan Tuhan dan hidup benar, hidup bersih, hidup kudus. Itu sudah kasih akan bekerja sama dengan hikmat dan pengetahuan manusia. Makanya sudah kasih, kalau orang walaupun pintar dia, ya, tetapi kalau dia cenderung hatinya mengerjakan yang jahat, maka dia menjadi orang bodoh sebenarnya. Dia tahu kejahatan, dia tahu itu jalan kebinasaan, tetapi tetap dia lakukan, maka dia bodoh, sama dengan bodoh juga, kan gitu. Jadi takut akan Tuhan bekerja sama dengan akal budi. Nah, akal budi harus memerlukan hikmat Tuhan. Karena sudah kasih takut akan Tuhan, kalau orang tidak memiliki pengetahuan, yang gak bisa dia menangkap apa daripada Tuhan. Karena Tuhan itu terlalu tinggi pengetahuannya, terlalu tinggi juga pengertian yang akan diajarkan kepada kita. Maka kalau kita juga ya tidak belajar secara kasih dan tidak mendapatkan pengetahuan, maka nggak juga mendapatkannya. Ya. Tapi ada memang karunia khusus. Karena Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, itu gunanya kepada orang-orang, contohnya seperti Petrus yang adalah nelayan, yang tidak berpendidikan, yang tidak terpelajar, tapi bisa dia juga selepas mendapatkan pengertian, pengetahuan. Maka orang-orang heran melihat dia karena kecerdasan dan kepandaian dan ketegasan dimilikinya. Haleluya. Itu ada pengecualian seperti itu. Orang yang datang kepada Tuhan, orang yang penuhkan Roh Kudus, yang setia sedang mengiring Tuhan, mau menjadi murid Tuhan, maka orang yang tidak berpendidikan pun bisa jadinya juga. Cuman masih tetap juga serupa kasih, walaupun dia Petrus mempunyai ya pengaruh yang luar biasa, tetapi juga tidak sebanding dengan Paulus. Ya, Paulus itu orang intelektual, orang berpengetahuan yang tinggi. Maka disertai dan tahu akan Tuhan, maka sudah kasih Paulus lebih besar apa yang dikerjakannya untuk Tuhan. Kalau Petrus hanya menulis 2 kitab, 1 Petrus, 2 Petrus, tapi Paulus menuliskan 14 kitab. Haleluya, saudaraku. Jadi memang ada perbandingannya juga, saudara kasih. Jadi saudaraku, mari kita belajar terus. Amin, saudaraku. Nah, puji Tuhan untuk orang-orang yang berpendidikan tinggi. Nah, tapi kalau tanpa takut akan Tuhan, maka itu akan menjadi sia-sia. Ya, maka tidak bisa bekerja sama antara hikmat daripada Tuhan. Tuhan memberikan hikmat, tapi kalau dia tidak takut akan Tuhan, maka dia hanya mempergunakan akal budinya untuk menentang hikmat Tuhan. Ya, itu ya jadi ya malah tambah tidak baik. Jadi takut akan Tuhan, hikmat Tuhan dan akal budi. Nah, mari kita baca lagi surat Al-Qasas selanjutnya. Hikmat ya melebihi pengetahuan. Hikmat melebihi pengetahuan. Jadi kalau kita mendapatkan hikmat daripada Tuhan karena kita takut akan Tuhan, maka
dilakukan dengan hikmat manusia, maka dengan hikmat Tuhan akan menjadi bisa melakukan. Ya, jadi apa yang tadinya tidak bisa dilakukan oleh manusia, dengan pengetahuan manusia, dengan ilmu yang dimilikinya, dengan intelektual yang dimilikinya, saudaraku, dengan kehebatan yang dimilikinya, kekuatan yang dimilikinya secara manusia, tapi masih ada yang tidak bisa dilakukan. Ya, apalagi namanya ketika ada masalah datang, maka perlu hikmat Tuhan. Ketika hikmat Tuhan datang, sama seperti ketika Daniel di dalam istana Raja Nebukadnezar, Raja telah memanggil semua orang berilmu, orang berpengetahuan di negeri itu, ya, di dalam kerajaannya, tetapi tetap tidak bisa diselesaikan apa yang menjadi masalah Raja Nebukadnezar. Lalu Daniel, seorang yang takut akan Tuhan dan orang yang mempunyai pengetahuan secara dunia dan takut akan Tuhan, mereka mengetahui bahwa Daniel itu adalah seorang yang mempunyai hikmat yang luar biasa. Bahkan mereka mengatakan bahwa Daniel itu melebihi, yaitu roh para dewa. Ya, itu yang mereka sebutkan, karena mereka tidak mengerti, ya, ada roh Tuhan yang ada pada Daniel. Maka mereka katakan bahwa yang dimiliki oleh Daniel melebihi roh para dewa. Nah, tapi itu adalah hikmat Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada Daniel. Ya, dan Daniel itu saudara kasih adalah juga orang yang terpelajar. Ya, bahkan ketika dia di istana raja pun mereka dididik lagi saudara kasih dalam ilmu pengetahuan secara dunia. Tapi mereka tidak cukup hanya ilmu pengetahuan dunia. Daniel saudara kasih tetap melakukan kehendak Tuhan, takut akan Tuhan, tetap terpelihara dalam kehidupan Daniel, sehingga Daniel memiliki hikmat yang melebihi hikmat manusia. Ya, nah, itu sebabnya pengetahuan dan hikmat Tuhan bekerja sama untuk melakukan perkara yang besar. Amin. Haleluya. Itu sebabnya Daniel melalui hikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada dia dan melalui pengetahuan yang dimilikinya, maka Daniel ditempatkan dia menjadi itu saudara kasih, di bawah daripada raja, ya, dalam pemerintahan Raja Nebukadnezar. Dia Daniel diangkat saudara kasih dalam kedudukannya. Demikian juga kalau kita melihat juga contoh Salomo adalah orang berhikmat. Maka Salomo melakukan banyak perkara, ya, menuliskan juga banyak kitab saudara kasih, menuliskan yaitu ada banyak puisi, syair saudara kasih, Amsal, ditulis oleh Salomo. Ada ratusan saudara kasih tulisan daripada Salomo. Kemudian Yusuf adalah orang juga yang berpengetahuan, ya, orang yang berpendidikan, dan juga Yusuf adalah orang yang berhikmat. Makanya Yusuf saudara kasih diangkat, dia juga menjadi perdana menteri. Dan dia dengan hikmat Tuhan dia bisa mengatur semua saudara kasih di negeri waktu di Mesir saudara kasih, ya, sehingga bisa mengatasi masalah-masalah kelaparan. Dengan hikmat Tuhan dia menimbun. Maka 7 tahun masa kelaparan di negeri itu saudara kasih, atau masa kekeringan, kelaparan. Tapi Yusuf diberikan oleh Tuhan hikmat untuk menjaga supaya tidak terjadi kelaparan di negeri itu. Haleluya saudaraku. Maka dengan hikmat Tuhan, ya, Yusuf ya menjadi besar. Dia melakukan perkara-perkara besar. Nah, saudara yang kasih dalam Yesus, ada banyak orang saudara kasih tidak mau lagi belajar dalam hidupnya. Tidak ada kala terlambat untuk belajar. Belajar tentang dunia, belajar tentang pengetahuan, belajar tentang banyak hal yang lain. Apalagi namanya, ya, zaman online saudara kasih, digital. Mari kita belajar step by step, sedikit demi sedikit kita perlu belajar. Haleluya saudaraku.
supaya jangan kita ketinggalan, saudara Tuhan kasih. Karena semua pun berubah, zaman berubah. Nah, situasinya semua berubah, cara kerja manusia semua berubah. Ada karena itu cara berhubungan dengan orang lain berubah semuanya. Ya, maka kalau kita tidak mau belajar, maka kita ketinggalan. Walaupun roh Tuhan itu tetap akan tidak bisa tetap diri, ya. Tetapi roh Tuhan tidak akan bisa langsung mengangkat kita, langsung kita terbang ke luar negeri dalam waktu berapa detik, tidak bisa. Tapi dengan digital bisa kita, ya, langsung menghubungi misalnya saudara kita ada di sana, mendoakan mereka, gitu ya. Nah itu saudara kasih luar biasa untuk kita bisa mempergunakan pengetahuan atau hikmah-hikmah itu. Ya, saya berdoa, kita berdoa supaya Tuhan kirimkan juga orang-orang berhikmat, orang-orang berpengetahuan yang mau dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara besar dan mau bekerja sama juga dengan hikmat Tuhan sudah kasih dimilikinya, takut akan Tuhan, sehingga Tuhan akan memakai untuk melakukan perkara yang hebat, perkara luar biasa pada zaman hari ini. Jadi kan kita berdoa bukan hanya untuk mendapatkan itu hanya jawaban-jawaban doa secara apa yang kita hadapi masalah-masalah ini, tapi ketika berdoa, mari minta hikmat Tuhan. Mari minta agar budi kita juga dibaharui oleh Tuhan atau dikaruniakan oleh Tuhan roh hikmat, roh pengetahuan, roh pengertian, roh kecerdasan, roh kepandaian. Haleluya saudaraku. Jangan kita hanya berdoa dan minta mujizat berkat, hanya untuk kesembuhan, hanya untuk usaha. Karena orang berusaha pun zaman sekarang kalau tidak ada hikmat Tuhan menyertainya, maka tidak akan bisa menjalankan usaha dengan baik. Nah, dalam pelayanan apalagi saudara kasih kita perlu hikmat Tuhan. Dunia ini saudara kasih, ya kalau bukan dengan hikmat Tuhan, kita bisa terkecoh karena dunia tidak takut akan dosa. Ya, mereka bisa melakukan segala cara dengan memakai segala macam sosial media, segala macam bisa dipakai untuk mengelabui orang-orang, untuk memperdaya, untuk menipu. Tapi perlu hikmat Tuhan, karena hikmat Tuhan itu ya melampaui akal budi pikiran manusia. Dan hikmat Tuhan itu juga walaupun tidak bisa dilihat oleh mata, ya tidak diketahui oleh pikiran, tapi dengan hikmat Tuhan bisa membuka masalah. Haleluya. Bisa juga akan mendapatkan pengetahuan apa kita ketahui. Ya, contohnya saudara kasih, ketika kita berbicara, Tuhan akan menaruhkan hikmat kepada kita. Tadinya kita tidak mengetahui tentang masalah, ya, dan kita tidak tahu bagaimana menghadapi masalah orang tersebut. Tetapi dengan hikmat Tuhan akan kita mulai bertanya, mengajukan satu pertanyaan atau mendapatkan informasi bagaimana caranya. Akhirnya jadinya kita tahu, ya. Nah, saudara kasih ada banyak dan tidak bisa diceritakan semuanya. Tetapi marilah kita perlu hikmat Tuhan melebihi hikmat-hikmat yang ada di dunia ini. Puji Tuhan saudara kasih, karena anak-anak Tuhan yang akan mendapatkan itu karena Tuhan itu adalah hikmat, ya. Tuhan itu adalah hikmat. Firman Tuhan itu tentunya hikmat Tuhan juga, dan Tuhan itu adalah sumber hikmat dan dialah hikmat itu. Mari kita baca lagi surat Tuhan kasih. Bagaimana kita mendapatkan hikmat, ya? Bagaimana kita mendapatkan hikmat? Nah, kita mendapatkan hikmat. Yang pertama surat Tuhan kasih, kalau hikmat manusia, tentu surat Tuhan kasih masuk kepada akal budi. Akal budi itu pengetahuan. Orang memiliki akal budi dan pengetahuan karena dia meningkatkan kemampuannya. Ya, kalau dia sudah tidak mau meningkatkan kemampuannya atau pengetahuannya, maka dia tidak akan semakin bertambah berakal budi, tidak akan semakin bertambah berpengetahuan. Ya, misalnya anak sudah tidak mau lagi belajar, maka tidak akan bertambah pengetahuannya, tidak akan bertambah akal budinya. Lalu sudah Tuhan kasih, ya, dengan belajar bertekun, semangat melatih potensi yang ada pada dirinya, yang ada padanya. Jadi tidak mau menyerah. Memang ketika orang mau meningkatkan akal budi, pengertian pengetahuannya saudaraku, pastikan ada tantangan,
ada masalah, ya. Maka kalau orang tidak berkomitmen, tidak bertekun, maka tidak akan bisa mendapatkan hal yang lebih baik lagi. Orang sudah merasa berpuas dia dalam pengetahuannya, oh sudah cukup begini saja, maka juga tidak akan mendapatkan banyak lagi. Maka Tuhan, firman Tuhan berkata, didiklah orang yang berakal budi supaya dia bertambah berakal budi. Kitab Amsal berkata demikian, saudara kasih. Tapi kalau orang sudah merasa dia, oh aku sudah cukup pengetahuanku, sudah cukup akal budiku, tak perlu lagi, maka tidak akan bertambah-tambah. Sebab pengetahuan akan terus bertambah. Amin, saudaraku. Dunia ini bertambah terus pengetahuan. Dokter saja sudah kasih, kalau walaupun dia sudah spesialis, sudah juga sudah kasih ya berpraktek, tapi dia akan belajar lagi. Ya, dengan ada lagi masalah baru, dia akan belajar lagi untuk mendapatkan penemuan baru lagi, untuk dapat mengerti, mendeteksi lagi hal-hal yang baru, untuk mendapatkan ya solusi-solusi. Ya, sehingga mereka akan mendapatkan pengetahuan, membuat lagi penelitian yang baru lagi, seperti itu. Jadi tidak berhenti untuk belajar. Nah, kita kadang-kadang anak Tuhan malas belajar. Ya, berpikir Roh Kudus gitu ya. Nah, memang Roh Kudus itu segala-galanya. Tetapi kembali, Roh Kudus, hikmat Tuhan harus ya pasti akan mempergunakan akal budi kita juga, mempergunakan pengetahuan kita juga, untuk kita bisa terkoneksi dengan pengajaran pengertian yang diberikan oleh Roh Kudus itu. Haleluya, saudaraku. Nah, kalau tidak, saudara kasih, kita tidak nangkap. Nah, tidak bisa mengerti firman Tuhan juga. Kalau kita tidak pelajari, Roh Kudus mau bicara firman, tapi kita tidak gitu ya, tak ngerti kita. Contohnya, saudara kasih, kalau saya tidak mengerti tentang elektronik, saya datang ke tempat elektronik, dulu saya seperti itu ya. Lalu saya datang ke sana, mungkin dia ditanya, ya apa mau saya tanya ya? Bingung saya, mau bertanya nggak ngerti, ditanya juga nggak ngerti. Itu. Nah, lalu mulai belajar, ya, mulai belajar. Haleluya, saudaraku. Contohnya saja juga seperti itu juga. HP. Waktu dulu pertama-tama ada HP, ditanyakan, pergi ke toko HP, ditanya, mau cari TV apa? Ya nggak ngerti. Ya. Menjawabnya ya mesin-mesin aja, mesin-mesin gitu ya. Karena tidak ngerti. Pertama-tama, apa ya TV? Apa maksudnya TV itu? Jadi tidak ngerti, saudara kasih. Kita pikir hanya ya handphone begitu saja kan gitu ya. Ternyata ada macam-macam modelnya. Jadi banyak sekali, saudara kasih, yang perlu kita pelajari dalam kehidupan ini. Tapi mari kita, saudara kasih, ya hikmat Tuhan yang terpenting bagi kehidupan kita. Tapi tambahkanlah pengetahuan dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua, ya. Jadi kita baca lagi, dengan adanya potensi yang ada pada kita, kalau kita mau melatih potensi yang ada pada kita, di situ kesempatan untuk kita menambahkan hikmat, ya. Hikmat dan mengerjakan potensi yang ada pada kita. Orang yang terampil, kalau dia akan berlatih, semakin dia mendapatkan hikmat. Oh, begini dilakukan supaya bertambah lagi. Oh, begini bertambah lagi, ya, kuat, bertambah lagi, bisa, akan menang, gitu ya. Dengan berlatih, bertekun, maka dia akan bertambah hikmat dan kemampuan, bertambah pengetahuan. Amsal, kita baca surat kasih, Amsal pasal 19 ayat 2. Tanpa pengetahuan, kerajinan tidak baik. Jadi pengetahuan ini, saudara kasih, penting untuk mendukung apa yang kita kerjakan dengan rajin atau begitu kerjakan dengan bertekun, dan Tuhan akan mengaruniakan kepada kita. Kita baca, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Ya, jadi perlu pengetahuan dalam kehidupan kita, supaya kita juga dengan pengetahuan kita
dengan pengertian-pengertian diberikan kepada kita, maka kita tidak selalu akan suka mencari jalan pintas. Jalan pintas itu adalah bagi orang yang selalu tergesa-gesa. Ya. Nah, sekarang bagian yang selanjutnya, hikmat Allah, sampai kita kepada hikmat Allah. Ya. Karena banyak orang sudah rajin dia belajar, tekun dia belajar, ya, melakukan ini dan itu, ternyata juga tidak cukup, ya, untuk menghadapi dan sia-sia. Nah, diperlukan hikmat Allah. Hikmat Tuhan itu selalu kasih, hikmat Tuhan itu akan datang kepada orang yang mempunyai hati yang tulus. Ya. Jadi hati yang tulus itu yang selalu kerjakannya tulus, maka orang yang tulus selalu akan diberikan oleh Tuhan hikmat. Ya. Itu tidak mencari, tidak ada motivasi terselubung dalam hatinya yang tersembunyi. Tidak ada keinginan tersembunyi hanya untuk kesenangan diri sendiri dan mengorbankan yang lain, tidak. Kalau dunia dia berhasil, dia sukses, gitu ya. Itu hikmat dunia. Hikmat dunia itu selalu akan cenderung ya kepada diri sendiri. Itu sebabnya hikmat Allah berbeda dengan hikmat dunia. Hikmat Allah selalu akan mendahulukan kepentingan-kepentingan yang lain, dan yang terutama untuk Tuhan dan juga. Haleluya, saudaraku. Jadi hanya sedikit dia selalu membelakangkan untuk dirinya sendiri. Dia selalu akan mendahulukan untuk orang lain, tetapi ketika dia melakukan untuk orang lain juga, itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk membanjiri berkat bagi orang lain, tetapi selalu berfokus untuk memuliakan Tuhan. Amin. Nah, itulah yang katakan maka hikmat Allah itu takut akan Tuhan. Jadi kemudian takut akan Tuhan itu dia selalu akan memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan. Bagaimana bisa orang takut akan Tuhan kalau dia tidak ada hubungan dengan Tuhan? Ya, pribadi dengan Tuhan yang diandalkan, yang menjadi penolong dan yang selalu ada di pihak dia. Walaupun dalam masalah dan kesusahan, kalau dia memiliki hubungan Tuhan, dia percaya jikalau Allah ada di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Nah, tapi kalau orang sudah Tuhan kasih tidak memiliki takut akan Tuhan, benar-benar memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, maka ketika dia ada terjebak dengan masalah, ya, kepada orang-orang lain, sehingga dia akan mulai terseret kepada dunia, terseret kepada banyak orang, takut nanti dia dikucilkan. Itu, walaupun awalnya dia menjelek kepada orang banyak, suara orang banyak, tapi orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, yang konsisten, yang sungguh-sungguh, dia tidak takut. Contohnya seperti Daud, dia berkata, walau menyertai dia. Ya, Daud berkata demikian karena hubungan pribadi dengan Tuhan membuat dia tetap konsisten walau tidak ada pendukung dan penopang di sekitarnya. Dia tetap teguh, dia tetap kokoh, dia tetap mengandalkan Tuhan karena dia tahu satu Tuhan yang menyertai hidupnya, ya, dalam kebenaran, dalam kesungguhan hati dan kekudusan. Satu Tuhan sekelilingnya ada mensupport hidupnya, tapi Tuhan tidak mensupport dia, maka dia juga akan tetap jatuh. Ya. Mungkin sebentar akan kelihatan juga memang, tetapi Tuhan tidak berkenan. Dan pasti nanti suatu saat akan juga ada jalan untuk membuat dia terjatuh. Nah, saudara kasih nama Tuhan Yesus Kristus menjaga hidup kita juga hidup kudus. Haleluya, saudaraku. Dengan hikmat mengabaikan atau juga menyingkirkan akal budi yang sudah diantara Tuhan, yang diberikan Tuhan dalam hidupnya. Sebab itu
Biarlah kita semuanya pergunakan akal hikmat Allah, memiliki hati yang tulus, ya, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, memiliki hidup yang kudus. Amin. Haleluya. Karena Tuhan tidak akan memberikan hikmat kepada orang yang cemar atau orang yang berdosa, yang hatinya cenderung kepada dosa. Tidak akan Tuhan berikan itu. Firman Tuhan berkata, Tuhan tidak memberikan mutiara kepada babi, tidak akan diberikan kepada anjing. Nah, saudara kami kasih dalam Tuhan Kristus, maka kita saudaraku, hikmat itu lebih daripada mutiara, lebih daripada apapun juga permata-permata dalam dunia ini. Kita langsung berkata, hikmat Allah melebihi, akan melebihi dari segala apapun yang kita inginkan. Tidak ada yang dapat menyamainya. Maka kita yang melihat saudara kasih bahwa hikmat itu di atas dari segala harta dan kekayaan, di atas daripada semua ilmu pengetahuan, ilmu yang bisa dimiliki oleh dunia ini. Dan bagaimana kita saudara kasih akan menyangkal diri kita kepada kesenangan daging, kepada keinginan mata, kepada hal-hal yang duniawi ini yang menggiurkan, gitu ya. Kalau tidak ada pengorbanan, maka tidak akan bisa orang hidup tetap dalam kekudusan. Contohnya Daniel, saudara, bagaimana dia bisa menyangkal dirinya, tidak mau makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Walaupun orang lezat makan, makan senangnya lezat, saudara kasih, tapi dia menyangkal diri hanya makan sayur dan makan masih, ya, mengontrol kehidupannya dimulai daripada makanan. Karena banyak orang saudara kasih soal makanan, ya, sangat menggiurkan, kan begitu ya. Apalagi itu bukan hanya satu dua hari atau sampai berapa hari, tapi berapa lama Daniel itu, ya, setiap hari dia harus dipamerkan di hadapannya, di depan matanya, dan dia saksikan orang-orang makan dengan lezat. Wah, saudara kasih, lahap makan, saudara begitu ya. Dan kadang kita saudara kasih, kalau sering-sering, coba ciptalah sekali aja nggak apa-apa. Nah, gitu kan. Tapi Daniel benar-benar konsisten, komitmen, perkara sederhana. Puji Tuhan saudaraku kalau kita bisa menyangkal diri untuk itu. Nah, seperti Daniel, seperti Yusuf tadi saudara kasih, benar-benar di dalam rumahnya, dalam rumah tuannya. Kalau dia digoda di luar sana, saudara kasih, ini dalam rumah di mana dia tinggal. Ya, setiap hari bisa dia melihat istri Potifar dengan gayanya, dengan menarik hati Yusuf, mungkin dengan seksinya dibuatnya, dengan rayuan, dengan kata-kata yang manis, dengan bujukan dan segala macam. Baca itu saudara kekasih. Dikatakan saudara kasih, siapa bisa menolak bangkai, kan begitu ya. Tetapi Yusuf karena takut akan Tuhan, dia saudara kasih memiliki hidup yang kudus. Maka dengan pengorbanan dan orang melakukan perkara besar, maka dia menjadi besar. Ya, mari saudara kasih, itu sebabnya kenapa kita harus tetap berdoa, melatih diri kita untuk belajar, meningkatkan kemampuan kita dengan komitmen, dengan sungguh-sungguh takut akan Tuhan, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, menjaga hidup yang bersih dan kudus, tetap memuliakan Tuhan. Suatu kelak saudara pada nanti. Oh, saudara kasih luar biasa. Salomo yang sudah diberkati, sudah kaya, tetapi dengan hikmat dimilikinya, maka datang lagi berkat-berkat yang luar biasa daripada membuat orang menjadi besar. Maka jika saudara sudah memiliki hikmat dan pengetahuan, tambahkanlah hikmat Allah, tambahkanlah ketulusan hati, tambahkanlah hubungan pribadi dengan Tuhan sungguh-sungguh, jagalah hidup yang kudus, maka dipakai oleh Tuhan luar biasa, diberkati oleh Tuhan luar biasa, akan semakin diberi. Artinya menjadi orang yang besar, asing dan luar biasa. Haleluya.
Haleluya. Ya. Saya banyak melihat saudara kesaksian saudara kasih ya. Berapa lama dia bukan hanya kadang-kadang tetapi terus berlatih. Ya, kisahnya. Dia tadinya saudara kasih orang yang biasa seperti kita sempurna. Katakan tertusuk matanya entah karena apa ya, saya lupa karena apa. Lalu akibat daripada itu menjadi matanya buta. Ya. Tetapi dia tidak mempersoalkan siapa, tidak mempersoalkan kenapa atau siapa atau di mana. Tapi dia terus membuat dari kertas seragam kasih sepertinya ditusuk-tusuk dikatakan untuk bisa dia ya mulai belajar mengenal huruf itu. Tetapi kemudian ya Braille ini seragam kasih dikembangkan. Tadinya ide itu dari orang lain, tetapi dikembangkan bagi dirinya. Dilatih terus. Akhirnya dia dibuat mulai diukir kepada kayu-kayu. Dia mulai lupai kayu dalam kebudaannya. Ya. Dan akhirnya itu menjadi berkat. Dan banyak orang-orang akhirnya bisa menjadi orang berhasil karena dia bisa belajar. Orang buta jadi bisa belajar. Pendidikan, orang berpengetahuan banyak. Nah, dan dia menjadi orang yang sukses yang luar biasa. Ada banyak contoh saudara kalian kasih. Ada orang buta belajar dia terus musik. Oh dia mulai belajar saudara kalian kasih. Nah, buat studio musik. Dia bisa membuat rekaman banyak. Dia bisa membuat sekolah musik. Artinya dia menjadi orang yang hebat dan luar biasa. Nah sebenarnya pengetahuan itu ya sudah ada kepada kita, tapi sering sekali kita lupa. Kita pikir berkat itu lalu menyerah ketika mulai ada gala-gala, ada tantangan, ada masalah, mudah menyerah. Tapi mari kita melihat orang-orang berhasil, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang dikeluarkan dari sekolah karena guru sekolah pun sudah tidak bisa membimbing dia. Lalu pindah sekolah lain pun dikeluarkan dia hanya karena bodoh. Bahwa Thomas Alva Edison sudah tidak bisa lagi angkat tangan. Lebih baik dan nggak usah sekolah, ya udah dirumahkan saja. Jadi ya seragam kasih diberikan guru, diberikan oleh sekolah itu kepada orang tuanya. Tetapi orang tuanya dari kegagalan, dari orang yang paling bodoh, ya. Nah, tapi dia bertekun mau belajar seragam kasih. Dia tidak menerima kenyataan itu. Dia berkomitmen, tidak putus asa, tidak menyerah. Ya. Dan selalu orang belajar itu pasti tidak sendiri. Pasti ada juga bersama dengan yang lain. Haleluya saudaraku. Ya. Nah saudara kalian kasih buat Yesus Kristus. Kasih. Dia mulai membuat dari kemampuan potensi yang ada pada dia, mulai pikiran. Dia membuat seragam kasih itu cara mulai merakit bagian-bagian listrik, gitu ya. Dan gagal. Tapi dia terus mau belajar lagi. Dan akhirnya berhasil sampai sekarang ini kita bisa menikmati listrik. Jadi sebenarnya seragam kasih kepada kita. Ditambah dengan takut akan Tuhan itu seragam kasih yang akan membuat kita juga bisa untuk lebih lagi, akan maju lagi. Mungkin seragam kasih kita berbeda-beda seragam kasih. Kemauan, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Dan dengan kemauan Tuhan memberi berkat. Karena Tuhan tidak memberi berkat kepada orang tidak mau. Ya. Orang sudah merasa cukup dalam hidupnya, maka Tuhan tidak memberi. Aku mau Tuhan, aku mau melayani Tuhan, aku mau dipakai Tuhan, aku mau bertumbuh, aku mau bertambah kemampuan saya, aku mau bertambah, diperluas. Ya, jadi jangan terima kenyataan yang begitu saja. Walaupun orang
tetapi dengan catatan positif pikiran kita untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya saudaraku. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berikan hikmat dan pengetahuan yang kita miliki untuk kita mendapatkan serabang kasih hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru. Jadi jangan katakan, aku sudah berdoa, mana gak ada terjadi apa-apa, sama saja keadaan. Tuhan apa Tuhan? Apakah kita, keinginan kita, atau juga emosi kita, atau juga tentang bagaimana pikiran-pikiran kita sudah berbeda. Tadinya pikiran kita selalu hal yang negatif. Sekarang berkat yang luar biasa yang tidak bisa kita ketahui. Yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupku, dalam pikiranku, dalam hatiku, dalam emosiku, dalam jiwaku, dalam batinku. Haleluya. Karena hikmat Tuhan itu menguasai seluruh kehidupan kita. Emosi dan memori kita. Nah sehingga ya memori-memori yang lama, yang cenderung kepada ketakutan, cenderung kepada hal-hal yang karena orang mengatakan seperti itu tidak mengerti. Dia hanya berfokus dengan lahiriah. Padahal sebenarnya kalau kita menyadari sungguh-sungguh, kalau kita mau belajar sungguh-sungguh, dan kita mau rendah hati, hikmat apa Tuhannya? Karena kadang-kadang sudah kasih harus kita diam, otentik gitu loh. Nyata bisa terlihat, nyata bisa orang lain lihat, tetapi hikmat itu sering sekali tidak bisa terlihat dengan mata. Ketika ada masalah baru itu keluar. Haleluya. Gak nyangka orang lihat, baru saudara kasih orang bisa mengakui. Saudara kasih Tuhan Kristus. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara kasih orang yang berdoa, orang selalu datang kepada Tuhan, orang selalu itulah, dapatkanlah, temukanlah. Oh ya ini, oh ya ini. Terima kasih Tuhan. Nah, hidupku tidak sama lagi. Menonjol sekali, tapi yang banyak tersimpan di dalam batin, tersimpan dalam akal budi kita, tersimpan dia. Harta yang termahal tersimpan dalam tempat yang tersembunyi. Itulah hikmat Tuhan. Itulah pengertian berkatnya dengan nyusul datang. Ya, tambah lagi kita, tambah lagi akan datang memberkati kita. Jadi rindukanlah, mintalah hikmat Tuhan. Mari kita minta. Dan kita Jakobus berkata, jika ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah hidupnya pada waktu itu serba kasih. Aku tidak punya daya, aku anak kecil, aku juga tidak berpengalaman banyak, aku juga masih muda. Nah gitu ya. Maka selalu berkata, berikan aku hikmat. Minta, ya walaupun saudara boleh minta, tidak salah. Haleluya. Artinya saudara kasih di tengah-tengah kehidupan kita, di dalam masalah persoalan yang sangat pelik, jangan minta yang lain-lain, mintalah hikmat Tuhan. Ya. Dan Tuhan akan berikan juga kemenangan pintu dalam nama Yesus. Takut akan Tuhan menjadi milikku. Hubungan pribadi dengan Tuhan dan hidup yang kudus, hati yang tulus menjadi milikku. Amin. Jadi Tuhan telah berkati kita semuanya, saudara kasih. Mari kita berdiri. Orang yang tidak banyak punya pengetahuan dan juga daya dan kekuatan, tetapi kami punya ada masalah-masalah yang sering sekali kami juga tidak bisa dan tidak mampu menghadapi di dalam berbagai-bagai hal. Tetapi kami tahu
Engkau adalah hikmat yang luar biasa. Hikmat yang tersembunyi dari dalam diri Allah, Engkau berikan kepada kami. Aku perlu hikmat-Mu Tuhan. Hikmat adalah harta yang tersembunyi, yang tidak bisa terlihat dengan secara nyata oleh mata manusia, tetapi pasti akan berpengaruh. Tuhan selalu memberikan kepada kami ada transfer spirit, karena Tuhanlah sumber hikmat itu. Tuhan Yesuslah hikmat itu. Firman-Mu memberikan kepada kami hikmat. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam kasih-Mu, kami temukan Engkau, dan Engkau menemukan kami, dan Engkau memberikan kepada kami. Kami minta kepada Engkau, berikan kepada kami hikmat-Mu. Mari kita nyanyikan pujian. Mengerti lebih dari semua yang ada. Kasih-Mu dalam tak terduga, sungguh indah tiada
tengah-tengah kehidupan pada zaman hari ini tidak cukup hanya iman saja. Segala tipu daya tipu muslihat, tapi kami perlu hikmat yang berasal dari Tuhan, pengetahuan lagi Tuhan, dan biarlah kami terus akan memiliki. Terima kasih Tuhan. Bukan secara kebetulan kami ada di zaman ini, di tengah-tengah dunia yang dapat kerjakan yang tidak dapat kami mampu. Itulah bagian yang dikerjakan oleh Roh Kudus dan kehidupan kami. Tuhan, kami perlu karunia hikmat, kami perlu karunia pengetahuan, kami perlu karunia membedakan semangat. Dengan apa yang sudah kami miliki sekarang ini, dan setiap oleh anak-anakmu Tuhan, dan segala pengetahuan, kecerdasan, kepandaian, dan kemampuan, potensi, talenta yang dimiliki, berkarya, mengembangkan dan bertekun, dan melatih dirinya, dan terus akan berjaya bersemangat dimanapun berada, bahkan dalam bidang pekerjaan, dalam keluarga, dalam studi, dalam perkuliahan, bahkan dalam rumah tangga, bahkan dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam segala bidang. Dan terus kami akan mau berlatih terus, mau mengembangkan diri, dan mau tangan. Dan biarlah kami terus akan ada pengharapan bahwa Tuhan akan mengerjakan lebih daripada apa yang dapat mampu kami lakukan, melebihi daripada apa yang dapat kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan punya keinginan bagi kami anak-anak untuk mempermuliakan nama Tuhan yang besar. Visi Tuhan besar, kehendak Tuhan, rencana Tuhan besar. Biarlah kami memandang Tuhan, melihat keterbatasan yang ada pada kami. Terus ada bagi keinginan dan semangat, dan roh kerendahan hati yang tulus, dan terus ada menyala, ada Roh Kudus yang membangkitkan kami untuk kami memiliki kuasa, kemampuan, dan pergerakan. Tidak hanya berhenti saja, tapi Roh Kudus memberikan kepada kami kuasa dinamis. Ada move yang kami Tuhan. Selebihnya kami minta anugerah-Mu, kasih karunia-Mu tercurah kepada kami. Untuk itulah kami selalu datang berdoa kepada Engkau Tuhan, untuk mendapatkan kasih karunia dan pertolongan kalian, segala apa dapat kami persembahkan kepada Tuhan, untuk mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan, untuk memberkati orang-orang lain melalui doa dan ibadah kami, melalui pelayanan kami. Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami semuanya. Apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, Engkau turut merasakannya. Tolong kami di dalam segala kelemahan, di dalam segala ketidakmampuan, di dalam setiap ada hal-hal yang tertutup yang belum terbuka, Engkau akan buka jalan bagi kami. Ada juga palang-palang yang menghalangi kami, tapi Engkau berikan kemampuan kepada kami untuk melempati tembok. Engkau berikan kepada kami terus ya Tuhan, untuk mengatasi atau juga untuk mematahkan, untuk menyingkirkan tembok-tembok masalah tersebut atau palang-palang itu, sehingga kami bisa berjalan. Tuhan, Engkau berikan kepada kami kekuatan, kemampuan, hikmat yang berasal daripada Engkau. Ketika kami memiliki akal dan tersesat, tertekan, atau kehilangan akal budi, tetapi hikmat membuka pengertian kepada kami, hikmat membuka jalan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengarahkan hidup kami, mengajari kami, mendidik kami. Itu sebabnya berikanlah kepada kami kepekaan,
telinga kami mendengar. Oh haleluya Tuhan Yesus, hati kami terbuka, pikiran kami terbuka, dan seluruh hidup kami Tuhan berfokus kepada Tuhan. Percaya kepada Engkau Tuhan Allah yang luar biasa. Pintu-pintu penghalang seluruh kegelapan dalam nama Yesus, Roh Kudus bekerja luar biasa, membakar, menghanguskan, melenyapkan semua roh-roh daripada si jahat, kuasa kegelapan dalam nama Yesus tidak bisa menyembuhkan, karena Tuhan Yesus berkata, harapan kami tidak dan masa depan kami sungguh ada, dan Tuhan ada selalu bersama kami. Immanuel.